Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Aprilia dari kelas 11. Kali ini saya akan menjelaskan materi penerima mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun daftar isi, yang pertama, dalil tentang ria. Yang kedua, pengertian ria. Yang ketiga, dampak negatif. Yang keempat, ciri-ciri ria. Yang kelima, jenis-jenis ria. Dan yang terakhir, cara menghindari ria. Yang pertama, ada dalil tentang ria. Dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7 yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang berbuat ria, termasuk mereka yang melalaikan sholatnya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musholli alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Pengertian ria. Ria adalah sebuah perbuatan tercela, yaitu melakukan ibadah atau amal kebaikan dengan niat untuk dilihat, dipuji atau mendapat sanjungan dari orang lain, bukan karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Secara bahasa, ria berasal dari kata kerja ro'a yang berarti melihat, sedangkan secara istilah, ria adalah beramal dengan niat mencari pujian dan pengakuan dari manusia yang sangat bertentangan dengan keikhlasan. Adapun dampak negatif yang dapat diakibatkan dari ria. Yang pertama, merusak nilai pahala ibadah, bahkan bisa menghilangkannya sama sekali. Yang kedua, menimbulkan rasa tidak puas dan gelisah saat beramal. Yang ketiga, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang keempat, menimbulkan rasa iri dan dengki dalam diri sendiri atau orang lain. Ciri-ciri orang ria yaitu yang pertama, malas beribadah saat sendiri, tapi rajin di depan orang lain. Yang kedua, merasa senang dan termotivasi saat dipuji, tapi kecewa jika diabaikan. Yang ketiga, berusaha memamerkan amal kebaikannya, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Yang keempat, berusaha menutupi aib dan keburukannya agar tetap dianggap baik. Yang kelima, enggan beribadah jika tidak ada yang melihat. Adapun jenis-jenis ria, yang pertama ria jari atau terang-terangan, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan dengan niat utama pamer atau mencari pujian orang lain. Contohnya, bersedekah hanya di depan kamera agar orang lain tahu. Yang kedua, ria kafi atau tersembunyi, yaitu ria yang lebih halus dan berbahaya, terjadi saat niat baik tercampur dengan keinginan untuk dipuji saat beribadah. Contohnya, awalnya beribadah dengan ikhlas, tapi merasa lebih bersemangat saat ada orang yang melihat, lalu berharap dipuji. Lalu ada ria berdasarkan motivasi. Yang pertama, ria khalis, yaitu beramal hanya untuk mendapat pujian bukan karena Allah. Yang kedua, ria syirik, yaitu beribadah karena Allah tetapi juga mengharapkan sanjungan dari manusia sebagai tambahan. Dan yang terakhir yaitu cara menghindari ria. Yang pertama, luruskan niat. Fokuslah beramal hanya untuk mencari ridho Allah, bukan pujian manusia. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Maha melihat, sehingga kita merasa diawasi dimanapun berada. Yang ketiga, lakukan amal kebaikan secara rahasia untuk melatih keikhlasan. Yang keempat, mengingat bahaya ria yang bisa mengangkut pahala dan mendatangkan murka Allah. Yang kelima, berdoa agar dijauhkan dari sifat ria. Sekian presentasi video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau sikap yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.